Video ini kayaknya udah panjang dan udah bikin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Zelvi di YouTube channel Amaliana Zelvi Tasani. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan tidak kurang satu apapun juga pastinya. Dan di video kali ini spesial karena banyak sekali teman-teman yang DM, kemudian ada yang bertanya di TikTok dan juga ada yang bertanya melewati chat Facebook. Jadinya ya mereka banyak yang bertanya ya, bagaimana caranya menikah dengan warga negara Malaysia. Jadi di video kali ini Zelvi ingin memberikan informasi, sharing begitu ya, untuk prosedur, cara dan syarat menikah dengan warga negara Malaysia, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi simak baik-baik. Kayaknya video ini bakalan panjang, jadinya jangan sampai ada yang terlewat. Pokoknya dari awal sampai akhir, catat baik-baik, siapkan buku, catatan. Jadi dicatat baik-baik. Kemudian Zelvi sebelumnya juga mau cerita bahwa kami, saya dan suami menikah di bulan Januari 2021. Dan saat ini sudah tinggal di Malaysia. Zelvi tinggal di Malaysia ya sejak Maret 2021. Jadi insya Allah untuk infonya ini masih up to date ya, apalagi di masa pandemi seperti ini banyak sekali teman-teman yang bingung gimana sih cara mengurusnya dan sebagainya. Oke, Zelvi mau share dengan teman-teman. Oke teman-teman, sebagai informasi juga bahwa kami menikah di KUA Yogyakarta, Indonesia. Jadi kami menikah di Indonesia dan karena kondisi COVID segala macam jadinya kami tidak bisa melaksanakan majelis pernikahan. Jadi kami buat akad sederhana saja di Jogja. Kemudian ya seperti itulah kondisinya, jadinya mau tidak mau kami membuat keputusan besar dalam hidup kami bahwa kami menikah dengan sistem perwakilan atau wakalah wakil, di mana pengantin laki-lakinya itu tidak bisa hadir datang ke acara akad nikahnya, sehingga untuk ijab dan kabulnya ini diwakilkan, di mana diwakilkan dilimpahkan kuasanya kepada orang lain. Jadi mungkin teman-teman masih banyak yang bingung seperti apa pernikahannya. Zelvi mau kasih cuplikan pernikahan waktu Zelvi sama suami menikah di Jogja. Jadi ini cuplikannya. Saudara Arif Sutarto bin Cipto Sumarto. Saya Arif Sutarto bin Cipto Sumarto. Saya nikahkan dan saya kawinkan anak putri saya, Amaliana Zelvi Tasani, untukmu, Suhel bin Zainal, yang diwakilkan Arif Sutarto bin Cipto Sumarto dengan mas kawin emas logam mulia 10 gram tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Amaliana Zelvi Tasani binti Yuniawan Bambang Widisono yang diwakilkan kepada saya untuk Suhel bin Zainal dengan mas kawin tersebut tunai. Jadi itulah cuplikan video pernikahan kami. Jadi kami menikah ini kalau dibilang online juga bukan online, karena memang kalau online itu pasti ada yang namanya dari Malaysia mengucapkan saya terima nikahnya, tidak, tapi semua dalam satu majelis ya. Mungkin untuk lebih jelasnya, untuk pendapat ulama seperti apa, sah atau tidaknya, Zelvi juga mau ngasih cuplikan beberapa pendapat dan penjelasan daripada Ustadz di video ini. Jadi pernikahan itu syaratnya harus dihadiri 4 orang. Siapa 4 orang ini? Wali nikah, mempelai pria, calon suami, dan 2 orang saksi. Keempatnya harus hadir. Hadirnya itu harus jasad, bukan melalui online. Jadi kalau nggak hadir ya nggak sah. Terus gimana kalau suaminya jauh, yang wali nikahnya berada di tempat yang terpisah? Maka suami bisa mewakilkan kepada orang lain untuk menjadi wakil di dalam akad nikahnya. Begitu juga wali nikah kalau nggak ada di tempat bisa mewakilkan pada orang lain untuk menjadi wali nikahnya. Plus 2 orang saksi, selesai. Jadi kalau nggak bisa jangan pakai video call, akan tetapi diwakilkan kepada orang yang ada. Coba.
Nabi SAW itu menikah dengan Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Pada saat Nabi berada di Madinah, Ummu Habibah ada di Habasyah, di Ethiopia. Satu di Madinah, satu di Ethiopia. Siapa yang menikahkan menjadi wakil Rasulullah SAW? Itu adalah sepupu beliau, Ja'far bin Abi Thalib. Ketika kemudian dinikahkan, maka Ja'far mengucapkan, aku terima nikahnya Ummu Habibah binti Abi Sufyan untuk Rasulullah SAW, bukan untuk diriku. Makanya kan dalam akad itu kan untuk diri saya sendiri. Kenapa itu penting diucapkan? Karena ada nikah yang kemudian akadnya wakalah, diwakilkan. Kalaupun mau juga diwakilkan bisa. Diwakilkan bisa. Ketika itu Kiai Haji Abdurrahman Wahid kuliah di Baghdad. Akad nikah di Jawa dilakukan oleh paman beliau. Jadi bisa diwakilkan. Diwakilkan. Mempelai laki-lakinya jauh, diwakilkan. Penerimaan qabulnya itu bisa. Oleh sebab itu, maka ini lebih selamat daripada menggunakan kalau menurut pendapat yang pertama. Wallahu a'lam bishawab. Jadi teman-teman sudah jelas ya untuk penjelasan daripada ustadz-ustadz yang kita kenal seperti itu. Kalau untuk sistem negara seperti apa? Apakah sah dalam hukum negara? Oke, Zelvi mau jelasin untuk hukum negara ya. Untuk hukum negara, ini sebenarnya sudah diatur dalam pasal 29 kompilasi hukum Islam. Di sini dijelaskan bahwa yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi. Kemudian, dalam hal-hal tertentu, ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. Jadi, di sini sudah dijelaskan dalam pasal 29 kompilasi hukum Islam. Jadi, sebelum COVID pun negara sudah memfasilitasi sebenarnya nikah dengan sistem perwakilan seperti ini. Dan yang pasti, insya Allah sah ya secara agama dan negara, itu yang paling penting. Dan yang paling penting bagi kami adalah kenapa kami mengambil keputusan besar seperti ini, karena yang pasti kami tidak keluar daripada jalur agama dan kami juga tidak keluar daripada hukum negara seperti itu. Jadi waktu itu kebetulan pernikahan kami diwakilkan untuk penerimaan ijab qabulnya itu dengan Pak D, Zelvi sendiri, Pak D kandung. Alasannya kenapa dengan Pak D gitu kan? Kenapa nggak pihak keluarga Malaysia saja yang mewakilkan? Ya gimana pihak keluarga Malaysia mau datang ke Indonesia, sedangkan pengantinnya sendiri juga nggak bisa datang ke Indonesia. Karena kondisinya Indonesia juga tidak menerima kedatangan dari warga negara asing. Kemudian hanya orang-orang dengan urusan bisnis saja yang bisa datang ke Indonesia. Jadinya ya itulah kendala kami, kenapa kami harus melakukan atau melaksanakan pernikahan secara wakil ini. Jadinya pengantin laki-laki ini diwakilkan dengan Pak D Zelvi sendiri, Pak D kandung. Alasannya karena beliau adalah secara nasab itu masih satu darah dengan Zelvi. Jadi haram yang namanya menikah ya. Haram menikah, pertimbangannya seperti itu. Jadi kalau salah-salah ucap ya, misalnya salah-salah ucap gitu, kalau diwakilkan dengan bukan nasab itu nanti takutnya malah jadi sah dengan orang lain gitu, malah bukan dengan suami Zelvi yang sekarang ini. Jadinya itulah pertimbangannya, kita meminimalisir kejadian seperti itu, karena pernikahan seperti ini dengan metode seperti ini juga masih asing gitu kan, masih belum banyak orang lakukan. Oke teman-teman, jadi untuk memperkuat video ini adalah Zelvi mau cerita dulu latar belakang Zelvi. Latar belakang Zelvi adalah Zelvi belum pernah kerja di Malaysia, Zelvi belum pernah tinggal di Malaysia, Zelvi belum pernah jadi permanent resident di Malaysia. Jadi informasi ini adalah untuk orang-orang yang belum pernah kerja di Malaysia, juga belum pernah jadi permanent resident dan sebagainya. Jadi ini kalau untuk orang-orang yang seperti itu ya, seperti yang bekerja di Malaysia, kemudian permanent resident di Malaysia, Zelvi tidak tahu syaratnya seperti apa, karena tentu berbeda syaratnya dengan kita yang belum pernah ini. Jadinya Zelvi mau cerita dari pengalaman Zelvi, kalau ada lebih dan kurangnya bisa ditambahkan, kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Oke, kita langsung aja. Yang pasti di sini untuk dokumen ini sama semua ya dokumennya, nggak ada yang kurang, dan yang pasti ada yang lebih dikit. Nanti yang lebihnya Zelvi informasikan.
Yang pasti untuk proses ini adalah laki-laki siapkan terlebih dahulu, yang mana yang pertama harus mendapatkan kebenaran berkawin luar negeri. Ini harus dapat suratnya. Untuk mendapatkan surat itu adalah dengan menyertakan pertama adalah sijil kursus praperkawinan. Sijil kursus praperkawinan ini harus didapatkan daripada pejabat agama negeri masing-masing. Silahkan bertanya kepada pejabat agama negeri masing-masing kapan jadwal mereka ada kursus praperkawinan untuk laki-lakinya ya, warga negara Malaysia. Terus yang kedua, sertakan yang namanya surat yang ditandatangani oleh imam masjid. Surat ini seperti, kalau kita bisa bilang bahwa seperti surat RT RW, tetapi pokoknya kayak surat domisili gitu kan. Nah, makanya dibantu oleh penolong perkawinan, itu biasanya ada di masjid ya, di imam masjid gitu. Boleh bertanya kepada masjid terdekat bagaimana cara untuk mendapatkannya. Terus yang ketiga adalah keputusan tes HIV atau HIV. Ini tesnya bisa di rumah sakit yang ditunjuk ya, atau klinik yang ditunjuk oleh pejabat agama setempat. Jadi pokoknya informasi yang daripada pihak laki-laki, mungkin pihak laki-lakinya bisa bertanya langsung kepada pejabat agama masing-masing, negeri masing-masing, karena setiap negeri ini bisa ada perbedaan syarat dan cara. Jadi Zelvi ngasih tahu ini sebagai gambaran besar saja, bukan detailnya ya, kalau untuk pihak laki-laki. Terus yang selanjutnya, ini adalah penting untuk teman-teman yang menikah secara wakalah wakil seperti Zelvi ini, karena kondisi pandemi COVID-19, suami tidak bisa masuk ke Indonesia karena kondisi Indonesia ini tidak membenarkan orang asing datang ke Indonesia. Jadi ya mau tidak mau harus menikah secara wakil ya kalau kami. Jadinya kami buat keputusan seperti itu ya. Cuman orang asing dengan tujuan bisnis saja yang bisa datang ke Indonesia. Begitu juga orang Malaysia ini tidak bisa sembarangan keluar negara, harus ada persetujuan daripada imigrasi Malaysia. Ada yang namanya My Travel Pass, mereka harus apply itu untuk bisa keluar negara. Jadinya ya ribet seperti itu dan tidak mudah. Oke, yang keempat, kalau menikahnya seperti Zelvi, ini bisa disertakan yang namanya surat lafaz wakalah wakil. Jadi isi daripada surat wakalah wakil ini adalah bahwa pengantin laki-laki memberikan kuasa penuh kepada wakil pengantin laki-laki ya untuk menerima ijab dan qabulnya yang ditujukan untuk pengantin laki-laki yang sebenarnya. Paham nggak maksudnya? Jadi surat ini berisi kuasa dan ini dilafazkan di depan saksi seperti itu, ditandatangani. Yang pertama ada tanda tangan pejabat agama, kepala pejabat agama atau siapapun yang berkompeten untuk tanda tangan tersebut. Yang kedua ada tanda tangan 2 orang saksi ya. Kemudian yang ketiga ada tanda tangan pengantinnya. Kemudian ada tanda tangan wakil pengantin laki-lakinya, karena wakilnya ada di Indonesia. Jadi waktu itu tanda tangannya menyusul kalau Zelvi ya. Kalau case Zelvi tanda tangannya menyusul. Jadi dikirimkan dulu dokumennya ke Indonesia, kemudian baru ditandatangani oleh wakil pengantin seperti itu. Bukan hanya wali nikah yang bisa diwakilkan, tetapi pengantin juga bisa diwakilkan dan ada aturan dalam undang-undang negaranya. Ya itulah namanya, saya sangat bersyukur sekali Indonesia memberikan wadah untuk orang-orang seperti kita ini, dan apalagi di kondisi COVID seperti ini yang tidak tentu arah. Jadinya bisa berjalan dengan lancar walaupun dengan kondisi diwakilkan ya, alhamdulillah, insya Allah yang penting sah. Oke teman-teman, dalam mengurus urusan laki-laki tentunya disertakan yang namanya paspor kita, kemudian KTP kita, kemudian KTP orang tua kita atau wali kita, kemudian juga ada KTP wakil pengantin. Kalau Zelvi karena pernikahan diwakilkan jadinya ada wakil pengantin. Jika teman-teman pernikahannya secara langsung, pengantinnya datang, laki-lakinya datang, ya silahkan, tidak perlu disertakan ya untuk wakil pengantin ini. Kemudian foto calon suami istri ini background putih ya,
background putih. Jadinya ya seperti itulah untuk syarat-syaratnya, lebih kurangnya secara garis besarnya. Secara detailnya silahkan tanyakan kepada pejabat agama negeri masing-masing karena setiap negeri memang beda-beda. Oke teman-teman, setelah semua berkas atau dokumen dari pihak laki-laki ini sudah jadi, sudah beres, makanya dikirim ke Indonesia ya, yang asli dan fotokopi legalisir, kalau bisa legalisir dari pejabat agamanya ya. Ini mulai dari sijil khusus praperkawinan, surat yang ditandatangani imam masjid, kemudian keputusan tes HIV, kemudian surat lafaz wakalah wakil, kemudian ada kebenaran berkawin. Ini semuanya pokoknya dari awal sampai akhir yang asli-asli. Kalau Zelfie kemarin dikirim ke Malaysia, dikirim ke Indonesia dari Malaysia. Jadi kemarin semua dokumen itu dikirim melalui DHL ya, lumayan, harganya 363 ringgit kemarin. Tapi lumayan loh, dikirim hari Selasa, hari Kamis datang. Nah, jadi cepat karena sesuai jadwal ya, kita harus cepat-cepat untuk mengurusnya. Takut kalau ada kebijakan beda-beda lagi, karena yang namanya COVID-19 ini kebijakan negara atau kebijakan pemerintah itu yang pasti suka berubah-berubah gitu. Jadinya ya kita harus segera sigap. Oke, semuanya setelah selesai di pihak laki-laki, setelah dikirim dan sudah kita terima dokumennya, saatnya untuk perempuan mengurus surat RT RW. Atau pas sambil jalan kemarin, surat RT RW juga udah bisa dikerjakan ya. Kemudian setelah RT RW datanglah ke kelurahan ya, kelurahan untuk mengurus N1, N3 dan N4. Apakah itu N1, N3 dan N4? N1 adalah surat pengantar perkawinan. N3 adalah surat persetujuan mempelai ya. Ini ada tanda tangan calonnya, tanda tangan saya dan tanda tangan calon suami saat itu. Kemudian ada N4 surat izin orang tua. Kemarin pas tanda tangan itu sistemnya ya kita scan terus kita kirimkan ke pihak laki-laki print, kemudian tanda tangan, kemudian setelah tanda tangan scan lagi dari calon suami Zelfie itu. Waktu itu calon suami, sekarang udah suami. Jadi waktu itu di scan, habis itu kirim lagi ke Indonesia lewat lewat WhatsApp aja cukup, atau lewat email kayak gitu. Habis itu baru di print dan disertakan nanti untuk selanjutnya ke KUA ya. Oke, dalam mengurus semua dokumen-dokumen tersebut ya diperlukan yang namanya paspor calon suami, kemudian IC calon suami atau KTP-nya, IC ya. Kemudian ada kebenaran berkawin luar negeri calon suami, kemudian ada sijil lahir calon suami, kemudian ada kemarin juga diminta si Zelfie ijazah calon suami, kemudian surat dari imam masjid yang di Malaysia itu ya. Itu semua, kemudian juga ada pas fotonya latar belakang biru kalau Zelfie kemarin. Oke teman-teman, setelah semuanya urusan dari pihak kelurahan itu selesai, RT RW selesai, kemudian kelurahan selesai, saatnya kita ke kedutaan atau embassy. Nah, apa saja persiapan yang harus disiapkan untuk ke embassy ini? Syarat warga negara Malaysia yang harus dibawa adalah yang pertama, surat kebenaran berkawin di luar negeri daripada Jabatan Agama Islam Negeri di Malaysia. Itu syarat pertama. Itu bawa surat asli dan fotokopi 1 lembar. Kemudian yang kedua adalah sijil kursus praperkawinan, itu juga bawa yang asli sama yang salinan. Terus yang ketiga adalah paspor asal ya, paspor asal. Yang keempat adalah kad pengenalan asal, ini fotokopi 1 lembar. Karena calon Zelfie saat itu tidak dapat masuk ke Indonesia, jadi diwakili oleh Zelfie untuk datang ke embassy untuk mengurus semuanya. Semuanya dokumen asli kecuali untuk paspor dan IC itu tidak bisa ya. Jadi kami sertakan dokumennya IC fotokopi aja sama paspor fotokopi aja, jadi tidak bawa yang asli karena ya itu adalah dokumen yang sangat-sangat penting ya, jadi tidak bisa secara asli untuk dibawa. Buat teman-teman yang ingin menikah seperti Zelfie ya, caranya adalah dengan diwakilkan pengantin laki-lakinya itu jangan lupa sertakan juga dibawa ke embassy
atau dibawa ke kedutaan untuk surat daripada pejabat agama yang menyatakan di situ ada surat kuasa lah pokoknya, namanya surat lafaz wakalah wakil, itu jangan lupa dibawa. Dan yang pasti karena kondisi COVID seperti sekarang ini ya, untuk bisa datang ke embasi Malaysia ini harus membuat temu janji melalui email ya, kalau enggak nanti ditahan sama satpamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, harus membawa hasil rapid test ya, swab rapid test serologi itu wajib dibawa juga hasil negatif untuk bisa masuk dalam embasi Malaysia di Jakarta, Indonesia. Letaknya di Kuningan ya. Jangan lupa untuk meminta surat-surat tersebut yang dari Malaysia ini di certified true copy ya, atau dilegalisir gitulah, kayak legalisir gitu, minta ke embasi kalau ini adalah surat-surat untuk menikah dengan warga negara Indonesia, sehingga ya perlu untuk beberapa yang harus di certified true copy. Dan itu semua untuk mengurus surat-surat itu pokoknya cepet ya, semuanya udah dalam 1 hari aja bisa jadi kok. Setelah dokumen laki-laki lengkap semuanya, jangan lupa untuk dokumen perempuannya juga ya, pihak perempuan, pihak kita warga negara Indonesia. Itu yang pertama adalah bawa KTP asli dan fotokopi, yang kedua adalah paspor asli dan fotokopi, yang ketiga adalah bawa surat N1 sampai N4 itu asli dan fotokopi. Oke, jadi jangan lupa semua dokumen-dokumen ini dibawa ke kedutaan, mulai dari dokumen laki-laki, dokumen perempuan. Kalau nikahnya secara wakil ya dibawa surat lafaz wakalah wakilnya, itu juga jangan lupa itu dibawa ke kedutaan, nanti diurus semuanya untuk dikeluarkan surat keterangan melangsungkan pernikahan di Republik Indonesia, yang mana isinya adalah ada orang warga negara Malaysia mau melangsungkan pernikahan di Republik Indonesia, seperti itu. Mungkin orang familiar juga dengan sebutan dengan surat CNI gitu ya, atau CNI, seperti itu. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk cross check untuk surat yang dikeluarkan oleh kedutaan Malaysia, di cross check lagi, jangan sampai ada yang salah data-datanya, nama pengantinnya, nomor IC-nya, nama pengantin perempuannya, nomor KTP-nya, kemudian kalau seandainya diwakilkan, wakilnya namanya siapa, kemudian nomor KTP-nya berapa kalau memang diwakilkan pengantin laki-laki tersebut. Jadi harus semuanya di cross check, jangan sampai ada yang salah, karena Zelvi pernah sempat salah, ada yang salah. Jadi Zelvi kan nikahnya di Jogja, kemudian kedutaan di Jakarta, jadi harus bolak-balik Jogja Jakarta lagi, nggak dekat, kemudian nggak murah juga transportnya. Apalagi situasi COVID makin susah deh semuanya. Masuk kedutaan juga harus swab, jadi harus melakukan temu janji lagi, nggak mudah. Apalagi waktu itu banyak deh keadaan-keadaan yang Zelvi harap teman-teman jangan sampai ada yang kurang gitu ya dalam dokumen-dokumennya, pokoknya harus lengkap. Oke teman-teman, selanjutnya setelah dari kedutaan Malaysia, bawalah dokumen-dokumen tersebut, itu kita ke step selanjutnya, yaitu adalah ke KUA, tempat kita mau melangsungkan pernikahan. Itu yang pertama, bawa sijil kursus pra-perkawinan, ini milik suami, calon suami Malaysia ya. Kemudian surat dari imam masjid, kemudian ada surat lafaz wakalah wakil, kemudian ada kebenaran berkawin, kemudian ada surat dari kedutaan, kemudian ada IC dan paspor calon suami, ada juga IC ibu calon suami, IC ayah calon suami, kemudian ada sijil kelahiran calon suami, ini disertakan juga. Kebetulan di tempat Zelvi diminta dokumen-dokumen tersebut. Kemudian juga diminta yang namanya pas foto calon, ini 2x3 dan 3x4, ini 4 lembar masing-masing. Ini latar belakangnya biru, kebetulan diminta juga untuk pas foto. Kemudian ada fotokopi KTP, ini untuk wakil pengantin. Jadi karena diwakilkan pernikahan ini, jadinya ya pengantin laki-laki ini tidak dapat hadir ke Indonesia, tidak dapat hadir dalam akad. Jadinya ya udah kita
sertakan yang namanya fotokopi KTP wakil pengantin laki-laki. Ini adalah tambahan kalau teman-teman menikahnya secara wakil. Kalau tidak secara wakil atau secara langsung tidak perlu disertakan. Juga surat lafaz wakalah wakil yang tadi Zelvi sebutkan itu adalah tambahan ketika teman-teman mau menikah seperti Zelvi tadi yang di video sebelumnya Zelvi sertakan, itu adalah dengan diwakilkan pengantin laki-lakinya. Kalau pengantin laki-lakinya hadir saat menikah ya sudah tidak perlu yang namanya disertakan surat lafaz wakalah wakilnya. Jadi ya cukup yang sudah Zelvi sebutkan tadi ya. Selanjutnya dibawa juga ke KUA, ini dokumen-dokumen dari pihak perempuan, itu N1, N3, N4, KTP, KK, akte lahir, kebetulan ijazah juga diminta kalau Zelvi. Kemudian ada fotokopi vaksin tetanus ya, ini dari puskesmas, minta rekomendasinya ke KUA untuk vaksin tetanus. Kemudian ada pas foto sama 2x3 dan 3x4, ini masing-masing 4 lembar. Fotokopi KTP ayah dan ibu, kemudian buku nikah orang tua, ya ayah dan ibu buku nikah, kemudian fotokopi KTP saksi 2 orang, terus ada biaya seharga Rp600.000 dibayar di kantor pos. Ini adalah biaya untuk menikah di luar dari jam kantor KUA ataupun di luar KUA ya. Karena Zelvi menikah betul di KUA, tapi Zelvi pelaksananya waktu itu hari Sabtu untuk menikahnya, jadinya ya karena di luar jam kerja jadi bayar Rp600.000. Dan bukti bayar tersebut jangan lupa untuk diserahkan ke KUA ya. Oke, teman-teman. Tampaknya memang secara garis besar seperti itulah gambaran untuk menikah dengan warga negara Malaysia. Untuk lebih detailnya, Zelvi benar-benar menyarankan untuk konsultasi kepada pejabat agama di Malaysia, kemudian konsultasi juga dengan KUA di tempat teman-teman berasal ya, atau tempat teman-teman untuk melangsungkan pernikahan. Jadi detailnya seperti apa, karena gambaran besarnya seperti ini kalau punya Zelvi gitu. Tapi kalau untuk detailnya lebih baik memang harus konsultasi, karena ya itu tadi Zelvi udah sebutin, karena bisa aja berbeda-beda ya setiap kebijakan atau aturan daripada pejabat agama dan KUA masing-masing. Oke teman-teman, itu tadi syarat-syaratnya, dan yang pasti ada namanya proses dokumen setelah menikah ya. Setelah menikah itu ada yang namanya legalisir buku nikah. Legalisir buku nikah ini di KUA, kemudian di kementerian-kementerian, kemudian legalisir KTP, KK, akte lahir, ini semua dilegalisir. Pokoknya jangan lupa, jangan sampai ada yang ketinggalan. Pokoknya semua dokumen itu buat aja di dalam satu map. Dan nanti kalau udah di satu map kayak gitu kan, kalau mau cari-cari gampang gitu kan, nggak ada yang ketinggalan, yang pastinya seperti itu. Nah untuk prosedur setelah menikah ya, setelah menikah ini legalisir dan sebagainya mungkin Zelvi akan buat di video lain, karena di video ini kayaknya udah panjang dan udah bikin otaknya panas ya untuk bisa mengingat semua dan mencatat semua syarat-syaratnya ini. Oke. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video Zelvi dari awal sampai akhir. Cukup sekian untuk informasi yang Zelvi sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga lancar urusan teman-teman untuk menikah dengan warga negara Malaysia. Jika ada pertanyaan silahkan bertanya langsung di kolom komentar. Insya Allah Zelvi jawab kalau Zelvi tahu. Kita sama-sama diskusi. Kalau ada yang kurang silahkan ditambah. Kalau ada yang salah dalam Zelvi menyampaikan, Zelvi mohon maaf juga. Zelvi pamit undur diri. Mungkin untuk informasi selanjutnya Zelvi akan share di video ini di YouTube ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.